Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadiran Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, karena tidak ada yang kita ketahui melainkan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah apa yang kita pelajari wajib kita bagikan untuk juga bisa menjadi amal jariah bagi kita. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Kembali lagi saya seperti biasa, kembarannya Zaskia Sungkar ya, menemani ikhwan fillah semua di konten spesial Kristolog Master kita, yaitu Pak Donditan. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita juga nggak berdua ya ikhwan fillah, kita ada satu lagi calon kristolog handal kita insya Allah, mudah-mudahan. Ini ada Syu'aib bersama kita. Halo, Assalamualaikum Syu'aib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rifa, Pak Dondi. Alhamdulillah. Ya, sehat Syu'aib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini sesuai dengan judulnya ya ikhwan fillah, judulnya itu bisa dilihat yaitu Bible oh Bible. What's going on? What happened? Pakai bahasa kampung saya, udah lama saya nggak pulang kampung, jadi bahasanya rada-rada gimana. Ini saya mau bertanya nih kepada Lord Dondi nih, mau nanya nih. Kali ini kira-kira kita mau ngebahas apa sih, Sir? Nah gini, kan saya kemarin tuh udah ada introduction gitu ya. Saya sama Ustadz Nandar. Saya mau kasih kajian yang berjudul Bible oh Bible. Nah, cuman kan banyak banget nih isinya. Jadi saya nanti akan bikin kajiannya mungkin 1 atau 2 nomor atau 3 nomor lah maksimal. Jadi 1 video aja gitu supaya nggak terlalu panjang ya, supaya pemirsa juga mungkin nanti nggak bosan gitu ya. Walaupun lucu-lucu sih sebenarnya. Gitu. Nah, cuman gini. Di dalam Bible oh Bible yang saya buat ini itu terdiri dari beberapa poin, yaitu poinnya gini, ada yang kontradiksi Bible ya, ada yang karena kesalahan terjemahan, ada juga yang karena kesalahan ilmiah gitu. Nah, saya juga bingung mau mulainya dari mana gitu. Yang kontradiksi aja saya punya dua bagian utama gitu. Yang pertama itu perbedaan di 4 gospel, sama yang keseluruhan dari kejadian sampai wahyu gitu. Nah, kira-kira nih kita nanti mau mulai yang mana dulu nih, Rifa? Kalau dari saya sebenarnya sih kalau bisa sih semua kita jabarkan, nggak apa-apa deh 2 tahun kita siaran sih nggak apa-apa. Tapi ya nggak mungkin ya ikhwan fillah ya, pasti bosan dong yang lihat muka saya terus. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya dikasih pilihan sih saya lebih cenderung pengen mengetahui nih, Sir. Kalau saya kan selama ini taunya cuma baca ayat doang. Saya baca, saya pelajari. Saya memang baca tuh Bible, memang saya baca ayat-ayat doang gitu ya. Itu antara perbedaan 4 gospel ini deh, kita umat Islam kan juga pengen tahu nih ya, Sir. Karena kan untuk pengetahuan buat kita, untuk ilmu kita, dan juga kita mengcounter fitnahan-fitnahan kepada Al-Quran. Gak apa-apa dong kita memahami dan mengerti tentang gospel ini sendiri. Gimana, Sir? Boleh. Jadi mau yang perbedaan 4 gospel dulu ya? Ya, nggak apa-apa, itu aja kayaknya. Oke, tapi sebenarnya gini, sebelumnya saya ingin menjelaskan gini. Tujuan saya membuat kajian ini itu bukan untuk menyerang keyakinan orang lain atau menjelekkan atau apa gitu ya. Nah, kalau Rifa atau pemirsa yang lain perhatikan di channel saya ini, itu kan judulnya kan Critiquing Christianity, Exposing Bible ya.
di situ saya menggunakan kata critiquing, gitu ya, bukan criticizing gitu. Tahu nggak bedanya, Rifa? Critiquing sama Saya udah lama nggak pulang criticizing. kampung, Sir. Udah lama nggak pulang kampung. Kampungnya di London ya? Iya, Sir. Espanola. Coba jelasin, Sir. Nah gini, kalau critiquing itu kita nggak cuman bicara yang jelek-jelek aja. Kita kalau yang benar katakan benar, kalau yang salah kita katakan salah, gitu ya. Tapi kalau criticizing itu hanya mengatakan yang salah aja, yang jelek-jelek aja gitu. Jadi saya di sini bukan yang mau subjektif melihat sesuatu ini pasti salah, enggak begitu. Yang di dalam Bible masih ada sisa-sisa kebenaran atau sisa-sisa firman Tuhan, saya katakan itu adalah sisa firman Tuhan. Jadi sudah beberapa kali saya katakan dalam memandang Bible kita umat Muslim harus melihatnya begini. Memang di dalam Quran kan juga disebutkan bahwa Allah sudah menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya, ya. Tetapi Bible yang sekarang dipegang oleh saudara-saudara Kristen kita itu bukan Taurat, Zabur, dan Injil yang dimaksud di dalam Quran, begitu. Agree. Ya, jadi di dalam Bible itu kalau masih ada sisa-sisa firman Tuhan yang diturunkan melalui Taurat, Zabur, dan Injil, kita boleh menerimanya, gitu ya. Tetapi kalau yang tidak sesuai dengan Quran, kita wajib menolaknya, begitu. Ya. Mengenai cerita-cerita lain, nama segala macam, kejadian, tempat itu hanya kita boleh pakai sebagai referensi aja, gitu ya. Nah, jadi di dalam kajian saya ini kali ini, saya hanya ingin mengajak saudara-saudara kita yang Kristen ini untuk berpikir, begitu aja. Berpikirnya dalam hal apa? Berpikirnya dalam hal begini. Kalau Bible itu disebut sebagai kitab suci, tetapi isinya bisa kontradiksi atau salah, itu apakah masih layak disebut sebagai kitab suci gitu. Makanya saya kasih judul Bible, oh Bible gitu ya. Oh Bible. Yap. Ya, Sir. Tapi Sir ya, kalau setahu saya nih, koreksi saya kalau salah ya Sir. Ya. Kritising ya, bacanya gimana sih? Kritising gitulah. Ya, pokoknya itu juga dilakukan oleh mereka sendiri ya Sir ya. Siapa? Jadi mereka penganut kan makanya nih profesor-profesor atau ahli-ahli sarjana Kristen juga melakukan hal yang sama kan terhadap mereka nggak sih? Iya. Jadi kita tidak melakukan sebuah sebuah perilaku yang jahat dong, karena kan bahkan dari mereka yang mengimani kitab itu sebagai kitab suci pun juga melakukan hal yang sama gitu kan. Dan kita juga boleh ya kan melakukan hal yang sama kepada Al-Qur'an kalau memang bisa ya kan, ya nggak sih? Iya. Kalau saya sih gitu. Ini mau saya tambahin dikit ya. Kalau yang namanya kitab suci itu harus bisa tahan dan lolos daripada ujian, begitu. Iya. Ya. Betul, setuju. Jadi kita juga sangat terbuka atau kita juga sangat menerima, bahkan saya sendiri sebelum saya masuk Islam juga saya menguji dulu Quran gitu. Ya. Kalau saya nggak nguji Quran ya nggak mungkin saya masuk Islam gitu. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau Quran misalnya diuji, dikritik segala macam, saya malah senang sebenarnya. Saya senangnya apa? Saya jadi punya tambahan, artinya yang mungkin dulu saya belum pernah tahu, saya jadi tahu dan saya akan cari jawabannya. Kalau memang jawabannya benar ya dan masuk akal, itu artinya Quran masih tahan uji. Tetapi kalau ada yang tidak bisa dipertahankan dari Quran, artinya Quran akan gagal menjadi kitab suci, ya kan? Begitu juga dengan Bible. Nah, kalau sekarang kita melakukan kritik atau ujian terhadap Bible, ya harusnya saudara-saudara kita yang Kristen juga harusnya terbuka gitu, ya. Iya. Kalau memang tahan uji, ya akan pantas disebut sebagai layak disebut sebagai kitab suci. Kalau nggak bisa terjawab atau memang sudah benar-benar diakui bahwa itu adalah kesalahan, ya sudah, kan akhirnya harus menerima bahwa ini tidak layak disebut kitab suci gitu. Saya pernah beberapa kali berdebat dengan beberapa pendeta. Pendeta itu mengakui bahwa memang ada kesalahan gitu. Nah, terus saya tanya, jadi kalau begitu nih layak nggak disebut kitab suci gitu? Ada satu pendeta yang mengakui bahwa itu ya sudah memang tidak layak disebut sebagai kitab suci gitu. Nah, terus bagaimana? Nah, itu kan kita serahkan kepada yang kuasa ya. Itu bukan ranah kita gitu kan untuk apa namanya mengajak orang. Kita mengajak boleh, tapi memaksa nggak boleh gitu ya. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan gitu.
Ya. Oke. Oke, Sir. Mohon tunggu sebentar azan ya, sedang azan ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya sambil persiapkan materi saya, silahkan kalau mau ngobrol sama Suhaib dulu sebentar. Saya mau ngobrol sama Ikhwani Fillah aja deh dulu bentar. Jadi Ikhwani Fillah, seperti yang saya saya bicarakan selalu ketika saya berdebat dengan siapapun lawan debat saya. Pertama kali itu saya selalu bilang dengan dia, dan orangnya mungkin mudah-mudahan nonton ya. Hai Tante Uti, Watimania, Watimena, I love you. Saya selalu bilang sama Tante Uti, saya berdialog sama kamu bukan mau mencari kekurangan agama kamu, tapi saya ingin mempertanyakan ayat-ayat, mempertanyakan tentang kitab itu sendiri. Itu adalah suatu hal yang wajar. Jika kalian bertanya, ya kami akan menjawab, tapi kami tidak berkewajiban untuk membuat kalian paham gitu. Sebagaimana juga kalian memaksakan pemahaman kalian kepada kami. Cukup kita saling memberitahukan, kita lakukan uji secara ilmiah, kita membaca ayatnya seperti apa kan? Karena kalau masalah ayat kan kembali ke penafsiran tuh ikhwani fillah, ya kan? Tapi tetap kita harus sama-sama melakukan uji gitu. Itulah kalau yang disebut dengan ilmu perbandingan agama, itu ada komparasi apple to apple, kitab dengan kitab, Tuhan dengan Tuhan, Rasul dengan Rasul gitu, dan ajaran dengan ajaran. Ini ada Sueb nih, saya mau bicara sama Sueb. Sueb? Ya, Bu. Ya. Ya. Bisa sapa dong, Ivan Villa yang ada di rumah. Oh. Jadi Assalamualaikum. Sedikit. Ya, lanjut. Assalamualaikum Ikhwani Fillah. Ya, waalaikumsalam. Jadi Ikhwan bilang Sueb ini insya Allah mudah-mudahan jadi kristolog handal nanti, mudah-mudahan ya. Karena beliau juga sedang mempelajari. Kita belajar di sini bukan mencari kesalahan ya. Buat apa? Karena kita tidak mengimani. Iya benar. Tidak mengimani ajaran yang sedang kita coba untuk diskusikan ini atau agama lain gitu. Setiap manusia itu berhak loh Sueb mengatakan agama saya ini paling benar. Itu berhak dan diatur undang-undang loh. Tetapi kalau kita katakan semua agama itu adalah benar, artinya kita sepakat dong kalau Tuhan itu banyak. Kan nggak mungkin toh. Nah, jadi kalau masalah memeluk keyakinan, melakukan ritual keagamaan itu adalah hak masing-masing mengimani. Tapi kalau kita sudah jatuh ke ranah diskusi ya Sueb, diskusi itu kita juga tidak bisa harus berpikir seperti yang Pak Dodi bilang tadi, ya harus mengkritisi sesuai dengan yang ilmiah gitu, bukan hanya sekedar menyatakan aku yang paling benar, tetapi kita tidak mampu berlaku objektif. Ya gitu sih. Saya dari dulu tuh berdebat itu ya Sueb. Mungkin Sueb kenal ya dengan Tante Uti ya? Ya kenal. Itu lawan debat saya yang sebenarnya saya tuh seneng sama beliau. Bahkan kangen saya dengan suaranya itu loh. Beneran. Oh iya benar. Kadang terngiang-ngiang itu sampai tidur itu, terngiang-ngiang suaranya yang khas itu Tante Uti itu. Tapi saya tidak memaksakan ke dia pemahaman saya gitu. Cuman saya mempertanyakan ayat-ayat yang ada di Bible. Sueb sendiri baca kan Bible ya? Iya benar. Nah, jadi kan karena kita sama-sama baca, kita kan nggak terlarang ya Sueb ya baca. Iya benar. Sambil nungguin Pak Dondi ini, sambil Pak Dondi menunggu selesainya azan, saya mau iklan dulu. Sudah selesai Pak. Udah. Baru saya mau iklan Pak. Oke, mungkin udah bisa mulai ya. Oke, kita mulai ya Ikhwan Fillah, daripada saya iklan nanti banyak nanti yang ini lagi waktunya terbuang sih. Ya, biar nggak kepanjangan ya. Oke, Sir. Oke. Lanjut Pak Dondi. Oke, ini materi saya nih. Ya, Bible nih. Bentar saya atur dulu nih supaya enak dilihat nih. Oke, nah yang nomor 1 nih ya, menurut 4 Gospel, kepada siapa malaikat Gabriel menyampaikan pesan kelahiran Yesus ya. Nah kalau kita lihat nih, antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ceritanya agak berbeda ternyata nih. Nah boleh diperhatikan ya.
Di Matius itu malaikat Gabriel menyampaikan pesan tentang kelahiran Yesus itu ternyata hanya kepada Yusuf, ya, di Matius 1 ayat 20. Sedangkan di Markus, Markus malah nggak tahu nih. Markus tidak memberitakan berita itu gitu ya. Kemudian di Lukas itu disampaikan hanya kepada Maria. Malaikat ya Maria. Nah, di Yohanes juga nggak tahu gitu. Tidak tahu. Jadi gini, jadi yang pertama itu malaikat Gabriel memberitakan tentang kelahiran Yesus itu di Matius hanya kepada Yusuf, di Lukas hanya kepada Maria. Gitu ya. Oke, mungkin kalau mau dibilang itu saling melengkapi, ya fine-fine aja. Cuman kalau dipikir-pikir lagi kan, emangnya Matius nggak tahu gitu kalau Gabriel memberitakan juga ke Maria gitu, atau sebaliknya Lukas nggak tahu gitu kalau Gabriel juga menyampaikan berita itu ke Yusuf gitu. Nah, mungkin nggak nanya kali Pak, atau lupa nanya kali. Nah kan jadi saya kan jadi pertanyaan kan? Ya. Iya. Oke, itu satu. Karena ini peristiwa penting loh Pak, maksudnya ini hal yang sangat penting gitu kan, kelahiran sosok Tuhan gitu kan, hal yang sangat important sekali gitu kan. Ya, ini sangat penting juga memang apa namanya berita kelahiran Yesus kok ceritanya berbeda-beda gitu ya. Iya. Oke, ini yang pertama nih, makanya saya sebut Bible gitu. Kalau memang melengkapi, kan harusnya juga ya tidak menimbulkan kebingungan gitulah. Ya. Iya. Tapi katanya lahirnya tanggal 25 Desember Pak, dirayain kan? Nah, itu nanti di berikutnya ada itu. Oke. Jangan buru-buru dong, Pak. Maaf ya Ikhwani Fillah, saya suka mendesak-desak Pak Dondi nih. Nanti nyampe ke situ, tenang aja. Oke, Sir. Oke, maaf ya Ikhwani Fillah atas. Nomor 2, ini saya perlu bacain nggak ayatnya? Nggak apa-apa, Sir. Biar Ikhwan Fillah semua yang ada di rumah mendengar, menyaksikannya, Sir. Gitu ya. Oke, ini saya bacain ya, Matius 1 ayat 20. Ini demikian. Pak, swipe aja, Sir. Atau swipe aja biar ada kerjaan. Ya, siap. Biar ada kerjaan. Ya. Matius pasal pertama ayat 20 kan? Ya. Itu mikrofonnya nggak usah deket-deket aja. Nah. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Yang Lukas 1 ayat 28, swipe. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Oke, makasih swipe. Nah jadi gini, di Matius tidak ada cerita malaikat Gabriel mengabarkan pesan atau berita kelahiran Yesus kepada Maria. Nah sebaliknya, di Lukas juga tidak ada cerita malaikat Gabriel menyampaikan pesan ini kepada Yusuf gitu. Ya. Markus sama Yohanes itu tidak sama sekali malah tidak memberitakan kabar ini gitu. Nggak tahu ya Pak ya malah info ini ya Pak ya. Jadi ini adalah bukti bahwa tulisan-tulisan atau cerita-cerita di dalam 4 gospel itu adalah cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun gitu ya. Bisik-bisik tetangga dong, Sir. Kan ada pepatah gini ya, kalau kita titip uang itu nggak mungkin berlebih ya, malah bisa kurang kan. Iya. Tapi kalau titip cerita bisa berkurang atau bisa berlebih? Aduh, tambah pedas, tambah asin, tambah manis, Sir. Apalagi kalau saya yang menyampaikannya. Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi ini adalah bukti bahwa tulisan-tulisan di 4 gospel itu adalah cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun, gitu ya. Oke, ini kita langsung aja nih ya, yang kedua ya. Oke, Sir. Kita isi dua nomor ya malam ini ya. Oke. Nah ini jangan ketawa nih. Menurut 4 gospel, Maria itu hamil sebelum atau sesudah bertunangan dengan Yusuf. Nah loh.
Udah dibilang jangan ketawa ya. Di Matius, Enggak, Pak. Pak Doni ketawa sendiri loh. di Matius ya, di Matius 1 ayat 18 sampai 21 itu Maria hamil sebelum bertunangan. Ya, di Markus nggak cerita gitu ya, karena Markus tidak menceritakan awal daripada kehamilan daripada Maria. Di Lukas diceritakan Maria itu hamil setelah bertunangan. Di Yohanes tidak tahu juga, tidak menceritakan juga gitu ya. Nah, coba siapa? Sueb tolong bacain secara cepat aja. Oh ya, siap. Yang Matius ya? Ya, Matius 1 Matius 18 21. Oh, siap. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, Sebelum mereka hidup... Tunggu sebentar. Pada waktu Maria, ibu Yesus kan berarti ya? Ya, siap. Bertunangan dengan Yusuf, pada waktu Maria bertunangan, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Artinya sudah mengandung apa belum? Sudah. Sedang. Lanjut, Sueb. Oh, lanjut. Roh Kudus, terus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekarang di Lukas 1 ayat 26-31. Lukas 1 ya? Ya. Ayat 26 sampai 31. Oh ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, sudah bertunangan belum? Sudah bertunangan berarti kan? Bertunangan, iya. Iya, sudah bertunangan. Lanjut. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, di Lukas, Maria sudah bertunangan sama Yusuf belum? Sudah ya? Dalam bulan. Ya. Nah, terus di ayat 31-nya, sesungguhnya engkau akan mengandung kan? Berarti kan belum hamil kan? Belum bertunangan kan? Iya, akan mengandung, ya akan. Nah, berarti hamilnya sesudah bertunangan kan? Iya. Nah, kalau di Matius tadi sudah mengandung. Nah, jadi gimana dong? Yang salah yang mana? Bukan saya, Pak. Bukan saya. Tunggu. Matius 1:18-21. Repot juga. Yesus Kristus seperti berikut. Coba masuk di akal. Coba masuk nggak di apa namanya? Di akal masuk nggak pertanyaan saya? Ya benar. Masuk, Pak. Tapi saya kok butuh obat sakit kepala, Pak. Saya, Pak. Nggak ada obat ya di rumah ya? Jangan pingsan, Bu. Nggak, saya perlu lama nih. Saya perlu lama menelaah masalah ini. Saya harus mempelajari dengan ribet juga ini. Soalnya yang di Matius itu coba dia lihat. apa? Iya benar. Di Matius, pada waktu Maria ibu Yesus, pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari mengandung. Berarti hamilnya sebelum apa sesudah pertunangan? Sebelum dia udah mengandung. Nah, udah mengandung ini. Dia udah mengandung. Berarti mengandung dulu baru bertunangan kan? Iya, mengandung dulu baru bertunangan. Kalau yang di Lukas dikatakan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Ya. Iya, berarti udah bertunangan. Bertunangan. Iya, di ayat 31-nya, sesungguhnya engkau akan mengandung.
Iya, akan Berarti bertunangan dulu baru mengandung. Iya, tapi Mengandung. belum mengandung, iya. Nah, Tapi jadi di nggak salah. Matius sudah mengandung. Maksudnya gini loh, kalau yang di Lukas ini, dia itu kan sudah bertunangan, tapi baru diberi kabar bahwa dia akan mengandung. Ya. Kalau di Matius ini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, Ya. ternyata ia mengandung. Nah. Jadi ternyata dia tuh udah mengandung gitu loh. Nah, nih sekarang saya Ternyata buktikan dia udah ya. mengandung. Sekarang saya buktikan yang Matius nih ya. Saya buka di Bible yang versi KJV ya. Ya, King James Version. Matius 1 ayat berapa tadi? 28 ya? 18, 21. 18 sampai 18 sampai 21. Nah, nih. Saya kasih lihat nih. Kita lihat terjemahan mana yang salah, mana benar. Sebenarnya kalau nggak teliti membaca ini orang nggak akan ngeh gitu loh Pak. Sebenarnya kalau tidak teliti gitu. Itu lihat nggak yang saya kirim, apa yang saya share di KJV, lihat nggak? Yang KJV. Mana Sir masih yang ya, ini? belum ya? Oh, saya belum Sir. Ya. Nah ini, coba lihat. Now the birth of Jesus Christ was on this world. Wis itu bacanya apa sih Sir? Aku udah lama nggak pulang kampung Sir. Ya, Matthew 1 verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Artinya apa? Artinya she Sir. was found itu artinya dia sudah diketahui ternyata dia sudah mengandung gitu. With child itu artinya mengandung. Jadi pada waktu Maria, ibunya Yesus bertunangan dengan Yosef, sebelum mereka hidup bersama, Maria diketemukan ternyata sudah mengandung dari Roh Kudus begitu. Iya, buktinya kan katanya Joseph mau meninggalkan dia karena pertama kan kalau orang sana ini calon istri bapak nih, ternyata ketahuan mengandung sebelum bertunangan atau sebelum menikah, tiba-tiba pasti kan bapak ingin nggak jadi deh bertunangan sama dia gitu kan, dia udah mengandung kan gitu tuh harusnya kan gitu ya. Nah kira-kira gitu. Jadi ada kata-kata di sini kuncinya apa? She was found. She was found itu artinya sudah diketahui bahwa dia sudah mengandung gitu. Iya, sudah mengandung. Oke. Jadi yang salah yang mana? Yang salah Lukas apa Matius? Ya bukan saya pokoknya. Bukan kita nggak ada apa-apa, kita nggak ada urusannya. Nah, yang enggak ini saya hanya menunjukkan saja. Ya, jadi kita baca jangan asal baca, tapi kita juga harus memahami maksud daripada kalimat per kalimat gitu. Ya. Kita juga baca juga harus lihat kronologinya gitu ya. Oke? Iya, betul. Ini pembelajaran sih agar kita lebih teliti dalam membaca kitab suci. Karena apa ya, namanya kitab suci masa kita serampangan membaca, kita teliti, kita selidiki, hati-hati dengan hati yang hati-hati. Gitu sih, Pak. Aduh, saya pusing kalau dengar ini kalimatnya Rifan. Saya emang gitu, Pak. Suaranya membingungkan, Pak. Saya membingungkan orangnya. Oke, saya rasa untuk kajian kali ini cukup dulu ya, 2 dulu ya. Iya, Sir. Oke, Sir. Nah, nanti kita lanjut lagi dengan kajian berikutnya dari nomor 3 dan seterusnya. Begitu seterusnya ya. Kita satu video nggak usah panjang-panjang. Kita 20 sampai 30 menit aja supaya pemirsa juga nggak bosan gitu ya. Oke, sementara dari saya gitu dulu. Rifa, silakan. Ya, terima kasih buat Pak Dondi yang walaupun cuma sebentar ya, tapi lumayan ini menambahkan menambahkan ilmu buat kita semua, pengetahuan buat kita semua yang selama ini ya orang Islam kan memang tidak ada kewajiban untuk membaca gospel. Tetapi ya kalau zaman sekarang ini apa sih yang nggak perlu kita baca, semua kita baca deh ya kan. Apalagi sesuatu yang memang kita bisa mendapatkan ilmu dari itu. Dan untuk debater muslim ini penting sekali gitu kan. Karena ya selain ilmu ya Sueb ya, kita kalau mau jadi kristolog harus membaca kitab suci itu dan ya jangan berusaha mentafsir sendiri juga. Kita kan juga harus menyerahkan kitab itu kepada empunya. Tetapi kalau memang kita ada pertanyaan ya nggak ada salahnya kita bertanya ya Pak ya, nggak apa-apa kan. Satu lagi pesan aja. Mungkin nanti ada saudara-saudara kita yang Kristen itu yang komplain begini, ini orang Muslim yang diomongin kok Bible mulu gitu, kenapa sih gitu mah nggak bisa gitu.
ngurusin Qur'annya sendiri gitu. Jawabannya Coba. apa, Pak? Jawabannya gimana coba? Kalau saya, Hmm. kalau saya begini, kalau saya sebagai seorang Muslim ketika membaca Al-Quran itu tidak, ya silakan, Al-Quran juga menantang ya, silakan kalau kalian mampu mencari kontradiksi di dalam Al-Quran, silakan, kan begitu. Allah juga udah menantang ya buat manusia yang bahkan Allah katakan kalau memang apa namanya, kitab itu buatan manusia maka akan banyak ditemukan kontradiksi di dalamnya. Itu sih setahu saya sebagai seorang Muslim. Dan itu dari saya sih, Pak. Nah, kalau dari saya gini, saya membuat catatan Bible ini sebenarnya saya dedikasikan buat keluarga dan saudara-saudara saya yang masih Kristen. Oke, semoga Allah itu satu ya. hidayah. Itu satu, maksudnya supaya mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka bisa menilai apakah ini Bible layak disebut sebagai kitab suci. Yang kedua, kalau ada yang komplain, ngapain sih yang diomongin Bible mulu gitu. Nah, suruh mereka ngomong tuh yang ke siapa tuh yang di luar negeri itu, yang siapa CP apa siapa gitu. Cepot Pret. Cepot yang apa namanya, yang melintir-melintir Quran sama hadis kan. Iya, nah, tahu. Iya. Ngapain dia ngurusin Quran gitu, kalau komplain begitu. Bukan cuma dia, Sir, sekarang, Sir. Oh, gitu mereka ya, Sir, saudara-saudara kita setanah air ini yang berbeda keimanan dengan kita, Sir. Mereka sudah berlomba-lomba membuat konten, kemudian mentafsir Al-Quran. Bahkan mereka meyakini bahwa Isa putra Maryam adalah Tuhan dalam Al-Quran, Sir. Nah, ya udah, jadi gitu. Jadi kalau yang komplain-komplain ngapain kita ngomongin Bible, ya suruh ngaca dulu lah gitu ya. Intinya ya. Oke, Sir. Saya nggak usah ngaca lah, Sir. Saya kaget nanti kalau ngaca. Kalau aku sih gini. Gimana? Kalau aku sih gini, tolong Ikhwan Villa dan saudara-saudara kita di kaum sebelah, tolong jika menonton kajian ini, aku pribadi sih sarankan doktrin dan dogma-dogma dari umat sebelah itu tolong disimpan dulu. Bila mana ingin mencari yang namanya kebenaran yang sejati dan mencari sebuah kitab suci yang sesuai dengan logika dan berpikirnya manusia, intinya harus melepaskan dogma dan doktrin-doktrin dari kaum sebelah dulu. Baru tidak ada rasa sentimen di antara kita. Ya, itulah baru Anda bisa menerima kebenaran sejati. Betul. Tapi gini, terutama dalam informasi yang dalam Bible ini. Ya. Tapi gini, kita tidak boleh menghakimi yang disebut kitab suci orang lain. Tidak, menghakimi tidak boleh, ya. Tetapi kalau mengkritik boleh, mengkritik. Ya. Iya. Kita juga begitu. Kitab suci kita, Quran juga terbuka untuk dikritik. Silakan dikritik gitu. Ya, silakan. Kan? Selama ada jawabannya, menurut kita dan ahli-ahli tafsir yang lain begitu, yang resmi gitu ya. Ya itulah jawabannya gitu. Tapi jangan juga kalau ada kritikan untuk Bible, jawabannya semuanya asumsi gitu. Jadi kita juga harus berdasarkan dalil dan data dan istilahnya apa nih? Otoritas gitu. Siapa yang berotoritas untuk menjawab hal-hal seperti itu gitu ya. Tetapi kalau kontradiksi seperti yang tadi saya berikan, yang baru 2 itu, silakan. Dari sisi manapun logikanya nggak masuk gitu loh. Jadi pertanyaan saya adalah yang mana yang salah gitu. Itu aja. Ya. Ya, oke, Sir, baiklah. Oke. Yang penting adalah kita semua di sini hanya memberikan informasi, membacakan kembali, tidak mentafsir, tidak menyimpulkan, hanya membacakan kembali. Jika ingin menjawab atau mempunyai jawabannya, silakan go ahead, nggak apa-apa. Tapi kalau rasanya belum puas dengan kita bersedia untuk berdialog di Geraha Mu'alaf. Boleh, ingin berdialog dengan kita secara pribadi boleh, silahkan. Pak Dondi siap, saya pun insya Allah siap. Karena kami bukan orang-orang yang lempar tangan sembunyi batu.
tangan dilempar, Balik. habis itu batu disembunyiin. Pokoknya gitu. Kami nggak suka gitu, lempar tangan sembunyi batu itu bukan pekerjaan kami. Jadi kami memberikan statement, kemudian Anda ingin meralatnya kepada kami, silakan temui kami secara pribadi. Kami bersedia di Geraha Mu'alaf untuk berdiskusi dengan Anda semua, wahai saudaraku yang berbeda keyakinan denganku. Sepertinya itu saja ya. Oke, iya. Buat pemirsa yang ingin memberikan tanggapan atas kajian seri Bible of Bible ini, silakan tulis di komen. Tetapi yang apa namanya, yang berkomen itu yang dengan kata-kata yang merendahkan atau yang sifatnya memecah belah atau yang sifatnya menggunakan kata-kata yang kotor dan tidak pantas, itu otomatis nanti akan di-ban ya. Silakan berkomen yang sopan, santun supaya kita bisa berdialog dengan baik ya. Silakan ditutup, Rifa. Baiklah, Ikhwani Fillah, itu saja saya, Pak Doni dan Syueb yang bisa berikan pada hari ini. Semoga bisa memberikan ilmu walaupun sedikit, dan terlepas dari kesalahan dan kekurangan kita, kita mohon maaf, kita manusia biasa, dan hanya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya segitu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pada kali ini. Ditunggu ya Bible of Bible selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.